Shalom, selamat malam kepada kita semua. Puji syukur sebab pada malam ini kita dapat berkumpul lagi di platform online ini bersama-sama mendengarkan pujian kepada Tuhan dan juga firman Tuhan yang kita akan dengarkan nanti. Terima kasih karena sudah memilih bersama-sama dalam kebaktian KKR pada malam ini, kebaktian KKR Field School Unai. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Tema bagi KKR kita sepanjang minggu ini. 2 malam sudah berlalu. Dan 2 topik juga sudah kita dengarkan. Nah, PHD Melvin, pendeta hari depan Melvin, sudah menjelaskan kepada kita siapakah Yesus itu. Dan semalam kita mendengarkan PHD Elson, tentang apakah pemberian terbesar yang pernah kita ada di dalam kehidupan kita. Nah, semua ini membawa kita kepada dan juga untuk memandang Yesus, Juru Selamat kita semua. Jadi, turn your eyes upon Jesus. Itulah yang menjadikan kita begitu kuat, sebab kalau kita memandang Tuhan, kehidupan kita akan jadi kuat. Nah, sebelum kita memulakan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Maha besar Bapa di syurga, terpujilah nama-Mu. Engkau sudah beserta dengan kami sepanjang hari dan telah memberikan kami pelindungan semasa perjalanan aktiviti kami dan juga perjalanan kerja dan urusan kami yang lain. Bapa, pada malam ini masuklah ke dalam hati kami, agar kami dapat menerima dan memahami firman Tuhan yang akan hamba ini sampaikan nanti. Bersama-samalah kami Bapa, agar firman ini dapat kami aplikasikan ke dalam hidup kami. Semua ini Bapa, kami mohon ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam ini saya suka membawa kepada kita satu cerita tentang seorang anak kecil. Anak kecil ini dia sangat menyukai melihat bot dan juga kapal yang ada di laut. Setiap pagi dia akan bangun dan pergi ke pantai untuk melihat bot. Sama ada yang sedang berlayar ataupun yang sedang berlabuh. Disebabkan melihat anaknya yang begitu menyukai bot, ayahnya ini memberikan dia cadangan untuk membuat satu bot kecil yang diperbuat daripada kayu. Nah, anak kecil ini mendengar serangan bapaknya dan begitu gembira. Wah, bapak saya akan membuat saya sebuah bot yang kecil dan kapal yang kecil, katanya. Dia sangat gembira dan di semasa dalam proses pembuatan bot kecil itu yang daripada kayu, anak kecil ini tidak putus-putus untuk bersama dengan bapaknya. Dan pada saat itu, apabila selesai bot kecil ini, anak kecil ini pun merasa gembira dan memegang bot kecil itu. Dan dia pun cepat-cepat membawa botnya ini pergi ke sungai. Dan sebelum dia melepaskan botnya ini ke dalam sungai, anak kecil ini mengikat tali di bot kecilnya ini agar nanti apabila dia mau pulang, dia akan tarik saja dan dia tidak akan tinggalkan botnya itu. Nah, jadi semasa dia sedang
kusyuk bermain, sedang seronok bermain, gembira bermain, dan melihat botnya itu di air terapung dan mengikut aliran sungai. Tiba-tiba dia mendengar siren pemadam api ataupun kereta bomba. Dan juga dia melihat kebakaran berada di sebelah sungai tersebut. Nah, melihat keadaan itu, bapaknya terus berlari kepada anak ini, lalu mendukung anak itu, dan cepat-cepat kembali ke rumah. Nah, anak ini merasa sedih, karena dia tidak sempat mengambil botnya itu ataupun menarik tali bot kecilnya itu. Nah, pada keesokan paginya, anak ini bangun dengan cepat-cepat dan dia berlari untuk ke sungai itu. Dan pada saat itu, dia mencari botnya itu. Namun dia merasa hampa, karena dia hanya melihat serpihan-serpihan daripada botnya itu. Lalu dia kembali ke rumah dan mengatakan kepada bapaknya. Dia mengatakan kepada bapaknya, bot saya sudah tiada. Bot saya sudah hancur disebabkan oleh batu. Terlanggar dengan batu disebabkan arus sungai katanya. Nah, anak kecil ini begitu sedih dengan keadaan botnya itu dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, pada beberapa hari selepas itu, anak kecil ini pun berjalan bersama ayahnya ke kedai untuk membeli sesuatu. Lalu semasa dalam perjalanan, anak kecil ini melihat di sebuah toko ataupun kedai permainan satu kapal yang sangat-sangat mirip, serupa dengan kapal botnya yang pernah bapak dia buat untuk dia. Nah, anak ini pun berasa gembira. Lalu dia membawa bapaknya pulang ke rumah. Karena dia teringat, oh saya mempunyai uang, saya mempunyai duit yang saya sudah simpan di tabung. Nah, melihat daripada itu, anak ini pun berlari, lalu ayahnya pun mengikuti anak ini, sampai ke rumah, dia mengambil duit yang ada di tabungnya. Lalu dia kembali lagi ke toko tadi, ke kedai mainan itu tadi. Nah, sampai saja dia di sana, dia mengambil bot itu dan terus ke juru uang ataupun cashier dan membayar bot tersebut. Nah, anak kecil ini pun sangat gembira karena dia sudah memiliki satu lagi bot. Lalu dia pun berteriak dalam hatinya. Saya sudah memiliki kamu 2 kali. Dia mengatakan kepada bot itu. Pertama, saya membuat kamu. Yang kedua, saya membeli kamu. Di awal penciptaan manusia, Allah sudah merancangkan hubungan yang sangat baik dengan ciptaannya, manusia. Sesudah Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa sebagai pendampingnya. Dan ini juga Allah mahukan hubungan yang sangat baik terhadap Hawa dan juga Adam. Rencangan Allah agar Adam dan Hawa akan memiliki keturunan. Namun, manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi, manusia mempunyai 2 arah hubungan, yaitu hubungan sesama manusia dan juga hubungan dengan Allah. Walaupun pada saat itu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, landasan hubungan ini adalah kasih. Jadi anak kecil tadi itu melambangkan Allah yang mengatakan kepada kita 2 kali kita ini adalah milik Dia.
Yang pertama, Dia sudah menciptakan kita. Dan yang kedua, Tuhan telah mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk datang ke dunia dan menebus dosa kita. Yesus Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita pada saat itu, pada saat di dunia ini. Dengan kasih, Yesus pada waktu berada di dunia ini mengatakan, kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Maka dengan itu, pada malam ini, saya membawakan tajuk firman Tuhan, ajaran Yesus yang terutama. Jadi, apakah ajaran Yesus yang terutama itu? Apakah ajaran yang diajarkan Yesus yang terutama itu? Sebenarnya, ajaran yang Yesus ajarkan ini sebenarnya merupakan rangkuman daripada 10 perintah Tuhan ataupun 10 hukum Allah yang jika dibahagikan kepada 2 bahagian, pertama, kasih kepada Allah. Dan yang kedua, kasih kepada sesama kita, manusia. Kita dapat melihat bagaimana sebenarnya maksud Allah itu. Yang paling utama, yaitu mengasihi. Mengasihi kepada Allah dan juga mengasihi sesama kita manusia. Jadi, saudara dan saudari, apakah prinsip umum mengasihi Tuhan itu? Apakah prinsip umum dalam mengasihi Tuhan itu? Dalam Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Itu yang dikatakan Tuhan di dalam Alkitab. Mengasihi Tuhan adalah merupakan satu bentuk pengakuan kita bahwa kita mahu menerima ajaran Tuhan dan memiliki hubungan dengannya. Adanya hubungan yang akrab, maka seseorang itu akan menunjukkan kasih kepada orang yang dikasihinya. Demikian juga ketika kita menerima ajakan Tuhan untuk memiliki hubungan dengannya. Maka kita akan menunjukkan cinta kita kepadanya. Yohanes 14 ayat 15. Alkitab mengatakan, menuruti segala perintah jika kita mengasihi Tuhan. Saudara dan saudari, jangan pernah memikirkan perintah Tuhan itu adalah satu beban. 10 hukum itu jangan pernah kita pikir bahwa itu adalah satu beban kepada kita. Namun itu adalah sebuah kebahagiaan dan bukanlah kecelakaan. Tuhan memberikan kita perintah ataupun 10 hukum ini. Dia mahu kita bahagia, bukannya menderita ataupun kecelakaan kepada kita. Nah, sebagai warga negara, sesebuah negara, sama seperti kita, warga negara Malaysia, warga negara Indonesia, ataupun warga negara yang lain, sudah pasti ada urutan ataupun ada perintah
yang harus kita ketahui dan ikuti sebagaimana kita mahu. Kita sebagai warga negara. Sama juga pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Untuk mengikuti Yesus dan juga mengikuti perintahnya. Dan juga mengasihi Dia. Sebenarnya ada pelbagai perintah ataupun aturan yang terdapat di dalam Alkitab. Namun hukum 10 ini, 10 perintah Tuhan ini adalah yang paling penting. Dan pada bahagian pertama 10 hukum ini, terdapat 4 hukum yang mengajak kita untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, Tuhan kita. Dan 4 hukum ini juga yang pertama, membantu kita untuk tidak memiliki Allah-Allah yang asing ataupun lain yang terdapat di dunia ini. Mari kita lihat 4 hukum tersebut. Inilah 4 hukum pertama. Yang pertama itu, yang tertulis di dalam 10 hukum perintah Allah. Yang pertama, jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di dunia, di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itulah hukum ketiga. Dan hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan ini terdapat dalam Keluaran 20 ayat 3, 4, 7, dan juga 8. Mari kita uraikan satu persatu. Lihat bagaimana kita boleh memiliki hubungan yang akrab dengan adanya 4 hukum yang pertama ini. Untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Pertama, hukum pertama. Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku. Jika kita sudah menetapkan diri kita untuk mengasihi Tuhan, sudah pasti tidak ada Allah lain yang harus kita sembah. Karena kita sudah tetapkan dalam diri kita, hanya satu Allah yang hidup yang akan saya sembah, yang ada di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Dalam Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jika kita menduakan hati kita, kita tidak ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Dalam mengasihi Tuhan, janganlah kita membuat patung yang boleh memusnahkan hubungan kita bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang kecil juga boleh menjadikan patung di dalam kehidupan kita. Contohnya handphone. Melihat movie, melihat film, bermain game, dan juga melihat anime kalau remaja-remaja. Itu juga apabila kita meninggalkan firman Tuhan dan lupa kepada Tuhan, itu menjadikan patung di dalam kehidupan kita. Janganlah kita memiliki dua hati di dalam mengasihi Yesus. Tetap pandangkan mata kita, hati kita, diri kita untuk terus memandang Yesus.
dan terus mengasihi Yesus. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, saudara dan saudari, saya mau bertanya, apakah kita suka apabila nama kita dipermainkan, ataupun nama kita diejek-ejek, disebut-sebut, dan juga ya diejek gitu, diolok-olok? Ya sudah pasti jawaban yang kita akan sampaikan. Saya tidak menyukai nama saya diejek. Sama juga seperti saya. Kalau nama saya diejek, sudah pasti saya tidak suka, tidak menyukai. Sama juga dengan Tuhan. Apalagi nama Tuhan yang begitu suci. Apabila kita menyebut secara sembarangan, sudah pasti hubungan akrab kita itu bersama Tuhan menjadi putus. Disebabkan Tuhan memberikan hukum yang ketiga ini. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan hukum yang keempat, dalam bahagian mengasihi Tuhan Allah kita. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apakah rencana Tuhan dalam menciptakan Sabat? Sebelum itu, Sabat. 3 aktivitas yang Tuhan lakukan pada hari Sabat. Yang pertama, dia berhenti. Lalu dia memberkati dan juga akhirnya dia menguduskan. 6 hari lamanya kita bekerja, melakukan segala pekerjaan. Dan Tuhan menciptakan hari Sabat, hari yang ke-7, hari yang suci. Membuat kita untuk berhenti dan menguduskannya. Itulah sebabnya hukum yang keempat mengatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sabat adalah juga pusat perbaktian kita kepada Allah. Sabat juga peringatan kita atas penciptaan. Dalam Keluaran 20 ayat 11 mengatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sabat juga melambangkan penebusan. Mengingat kepada lambang penebusan pada waktu bangsa Israel dilepaskan daripada Mesir. Sabat juga melambang penebusan. Tuhan telah memberikan peringatan kepada kita untuk menguduskan hari Sabat, hari yang ke-7 itu. Sabat sebenarnya mengandungi banyak makna kepada kita. Hari Sabat adalah sepenuhnya untuk kita berbakti kepada Tuhan dan sepenuhnya berikan diri kita untuk menyucikannya. Secara ringkasnya, 4 hukum ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dalam Matius 22 ayat 37. Pada saat ini cerita di mana orang Farisi memberikan soalan kepada Yesus. Apakah hukum yang terutama? Lalu jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Tidak ada perkataan separuh-separuh di sini ataupun bahagian. Tidak ada mengatakan separuh hatimu, separuh jiwamu, separuh akal budimu. Tidak ada. Saudara-saudari, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan juga segenap akal budimu.
Segenap, maksudnya sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan juga sepenuh akal budi kita. Kita harus mengasihi Tuhan Allah itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan juga sepenuh akal budi kita. Selanjutnya, kita sudah melihat bagaimana kita mengasihi Tuhan, hukum-hukum yang boleh membuatkan kita akrab dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan mengasihi sesama manusia? Terdapat dalam Matius 22 ayat 39. Yesus menjawab juga kepada orang Farisi itu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37. Selesai daripada 4 hukum mengasihi Tuhan itu. 6 hukum dibawa daripada 4 tadi. Tuhan telah sediakan, Tuhan telah perintahkan kepada kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. 6 hukum yang selanjutnya. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan hukum yang terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Namun kita dapat perhatikan bahwa selesai hukum yang keempat, ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah. Hukum yang seterusnya adalah hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, Allahmu kepadamu. Ini mengingatkan kita kepada ibu bapa ataupun orang tua yang merupakan guru di dalam rumah tangga. Semasa anak-anak masih kecil, sebelum memasuki sekolah, sudah pasti ibu bapa ataupun orang tua lah yang menjadi guru mereka. Segala tindakan dan juga perlakuan dilihat oleh anak-anak di rumah. Dan hukum mengasihi sesama manusia ini didahului dengan bagaimana anak-anak menghormati ayah dan ibu. Lalu 5 hukum yang lainnya akan diajarkan ibu bapak kepada anak-anaknya. Oleh itu, keseluruhan hukum mengasihi sesama ini, Tuhan merencanakan untuk perdamaian dan mahu mewujudkan kasih kepada sesama manusia. Maka dengan itu saudara-saudari, ajaran Yesus yang paling utama itu adalah kasih. Kasih kepada Allah. Dan yang kedua adalah kasih sesama manusia. Kenapakah 2 hal ini sangat penting? Karena 2 hal ini merupakan bagian inti dari awal kehidupan sejak penciptaan. Jadi aplikasi ke dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allah dengan sepenuh hati, walaupun Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru ataupun jalan selalu rata. Tetapi ingat, Dia menjanjikan untuk terus menyertai, memberikan kita
kasih, dan juga melindungi kita di dalam dunia yang sering mempunyai masalah dan juga badai yang menimpa kita. Jangan pernah berputus asa walaupun pada saat ini kita berada di saat-saat pandemik dengan virus yang dikelilingi kita yang begitu hebat melanda dan menakutkan kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kasihilah sesama kita agar damai sentiasa ada bersama kita semua. Kesimpulan untuk firman Tuhan pada malam ini yang boleh saya bawakan. Kita mengasihi Allah karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Rencana ataupun rancangan kasih kepada Allah dan kepada sesama kita manusia, Tuhan berikan karena kita semua adalah umat-Nya yang Dia sangat kasih. Jadi mari kita tetapkan iman, saling mengasihi, dan sebarkan kasih yang kita sudah ketahui ini kepada orang lain. Semoga firman Tuhan pada malam ini membawa berkat kepada kita semua. Dan marilah kita teruskan pandang kepada Yesus Juru Selamat. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.